Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua, saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada. Selamat bertemu lagi dengan Yobi Yosi RDA Channel. Masih membahas seputar budidaya lobster air tawar. Oke, selalu senantiasa dan tidak lupa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman, saudara-saudara semua senantiasa menyenangkan. Oke, di video kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman atau saudara kita yang menanyakan atau menulis di kolom komentar YouTube. Ini akan saya bahas satu persatu. Jadi karena hal-hal yang berkaitan dengan budidaya lobster air tawar itu sudah banyak yang saya bahas. Jadi akhirnya kan saya tidak terlalu sering untuk membuat video lagi gitu loh. Karena saya sudah saya uraikan hampir semua ya, walaupun belum semua tapi saya kira sudah hampir semua, mulai perawatan indukan bertelur, pemijahan, terus perawatan buraya dan lain sebagainya, itu kan sudah hampir semua saya bahas. Jadi saya mungkin tidak akan membuat video-video lagi yang sejenis. Saya kedepannya ya akan membuat video mungkin yang berkaitan dengan apa-apa yang ditanyakan oleh teman-teman atau saudara-saudara yang menulis di kolom komen. Akan saya usahakan untuk saya buatkan video penjelasannya, penguraiannya, walaupun mohon maaf mungkin tidak saya sertai prakteknya. Misalkan saya berada di kolam terus mempraktekkan itu tidak, karena kan ya itu tadi saya sibuk gitu loh. Jadi kalau siang saya kerja, kalau malam ya saya sempatkan kayak gini, saya bahas, saya uraikan penjelasannya seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu saudara kita yang menanyakan atau menulis di kolom komentar, yang menanyakan, oke sebentar, ini saudara kita ini melihat video saya yang di konten atau judulnya itu cara sortir bibit 2 in dan fungsi kedepannya. Nah, di video itu saudara kita menanyakan, yang pertama yang dia tanyakan itu, apakah kolam asal yang sedang dikuras itu juga menjadi kolam penurunan buraya? Nah, itu jawabannya tidak. Soalnya kolam penurunan buraya itu sendiri di kolam ukuran 2x1. Nah, itu sering saya bahas di kolam ukuran 2x1 itu khusus untuk penurunan buraya. Itu ya estimasi saja, buraya yang diturunkan di situ itu sekitar 500 sampai 600 ekor di kolam ukuran 2x1. Itu biasanya dari indukan sejumlah minimal itu 3 sampai 5. Kalau 3 itu biasanya indukan yang besar ukuran 5 in, itu anaknya banyak. Pas pengeraman tidak stres, terlihat kalau anak yang akan diturunkan banyak itu cukup 3 ekor saja, itu sudah sekitar 600-an ekor buraya. Kalau estimasi dari 1 ekor indukan 200 ekor. Nah, jadi penurunan buraya itu khusus di kolam 2x1. Kenapa seperti itu ya? Karena supaya mudah pemberian pakannya gitu loh, supaya maksimal gitu. Pemberian pakannya tidak perlu diecer di tempat yang luas gitu loh. Soalnya kan buraya masih kecil-kecil. Nah, di video itu kan saya menyortir di kolam itu, kolam pembesaran. Jadi itu kolam yang setelah di penurunan buraya. Nah, kira-kira
umur 2 bulanan itu besarnya sekitar 1 in sampai dengan 1,5 in lah, kalaupun ada yang besar kayak gitu, itu saya turunkan di kolam yang besar yang di video itu usia 2 bulan saya masukkan di situ. Nah, waktu saya mensortir itu kurang lebih usia buraya mulai dari turun gendong itu sampai di waktu saya mensortir itu sekitar 4 bulanan. Jadi di kolam di video itu saya mensortir yang 2 in, yang saya ambil yang besar-besar itu kurang lebih usianya itu sekitar 4 bulan. Terus pertanyaan yang kedua, jika iya, apakah berarti burayak tidak perlu disortir sebelum ukuran 2 in? Nah, itu kan berarti jawabannya sudah saya jawab tadi, bahwasanya tidak. Jadi kolam yang waktu saya mensortir di video itu bukan kolam penurunan burayak. Terus apakah burayak tidak perlu disortir sebelum ukuran 2 in? Itu jawabannya ya iya. Jadi tidak perlu disortir sebelum 2 in karena kan masih terlalu kecil gitu loh, maksudnya masih susah kalau kita mau mensortir, itu susah gitu loh. Paling tidak kan sudah ukuran 2 in itu sudah mudah, waktu kita megang itu mudah. Terus waktu kita sendirikan, misalkan yang 2 in kita sendirikan, terus yang di bawahnya kita sendirikan, yang di atas 2 in kita sendirikan untuk kita jadikan indukan, itu kan prosesnya mudah gitu loh. Jadi sebelum 2 in ya memang nggak perlu disortir gitu loh. Terus kita mensortirnya memang di kalau mudah secara teknisnya kan di angka itu atau di ukuran itu, di usia sekitar 4-5 bulan itu burayak besarnya sudah sekitar 2 in, ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, di waktu itulah kita mensortir untuk menentukan grade-nya gitu loh. Jadi yang 2 in katakanlah kita grade B, yang 2 in up kita grade A untuk jadi calon indukan. Terus yang kecil-kecil mungkin kita jadikan grade C, kita perlakukan khusus, mungkin di tempat kita tempatkan yang lebih bagus supaya pertumbuhannya bisa mengikuti yang grade B tadi, ataupun kita sendirikan untuk kita jual sebagai lobster hias, diambil oleh pedagang ikan hias untuk dijual sebagai hiasan. Itu kan teknik-teknik aja seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga ini dari 1 orang saja itu tadi yang menanyakan. Yang ketiga itu normalnya berapa minggu atau berapa bulan usia lobster hingga sampai ukuran 2 in untuk yang grade B. Nah, itu kan berarti sudah saya jawab juga. Normalnya kalau di tempat saya, karena di tempat saya ya cuman pakai terpal kayak gini, normalnya itu sekitar 4-5 bulan itu yang grade B, yang 2 in itu usianya sekitar segitu. Tapi ada lagi yang bisa lebih cepat. Kalau kolamnya itu luas, perawatan bagus, jadi orangnya bisa khusus fokus ke budidaya lobster air tawar, semestinya bisa lebih cepat dari yang saya alami. Misalkan budidayanya di lahan luas, terus airnya bagus, pergantian airnya bagus, terus perawatannya juga bagus, fokus, mestinya bisa lebih cepat dari apa yang saya alami, yang saya terapkan di sini 4-5 bulan seperti itu. Oke, pertanyaan dari 1 saudara kita ini yang menanyakan 3 hal, 3 poin sudah saya jawab. Ini ada lagi pertanyaan dari salah 1 saudara kita yang menanyakan tentang lobster air tawar. Ini coba tak lihat dulu di screenshotan saya. Nah, ini ada pertanyaan
yang dari salah satu saudara kita yang menanyakan, buraya setelah turun dari induknya pakannya apa. Nah kalau varian pakan itu banyak, tapi kalau di tempat saya itu saya kasih pakan pelet lobster, pelet tenggelam yang ukuran kecil. Ukuran kecil itu kalau saya biasa beli di BFC, di online shop itu ketik aja BFC pakan lobster gitu, nanti akan muncul ada dua ukuran besar dan ukuran kecil. Ya beli saja yang ukuran kecil. Nah ukuran kecil itu bisa juga dikasihkan ke lobster yang lebih besar, karena kan lobster itu selama bisa dicapit dengan capitnya yang capit kaki jalan, bukan capit yang besar loh, capit yang kaki jalan yang buat makan tuh, capit yang di kaki jalan itu lobster bisa makan. Begitu juga yang kecil-kecil, walaupun ukurannya itu masih sangat kecil, lembut, tapi kalau dikasih pakan yang tenggelam dia bisa makan. Nah kontrolnya itu kalau kita kasih pakan hari ini, besok sore terlihat pakannya masih, jangan dikasih lagi. Mungkin besok atau besoknya lagi itu sudah habis. Nah pelet lobster ini kan dia sampai 3 hari itu tidak apa-apa, dia tidak mengotori atau tidak kepiar lah, katakanlah seperti itu. Jadi dia tetap tenggelam, nggak apa-apa, masih sampai 2 hari 3 hari itu nggak apa-apa. Tapi ya jangan banyak-banyak, jadi kan kasih makannya sedikit aja, besok dilihat. Dan juga waktu ngasih pakan di tempat penurunan buraya itu, tempatkanlah di tempat yang kita itu bisa mudah untuk mengeceknya. Jadi besoknya kita cek di tempat itu mudah gitu loh. Nah supaya kita bisa menentukan apakah hari berikutnya itu bisa untuk dikasih makan lagi atau enggak gitu. Kalau masih ya nggak usah dikasih pakan, supaya tidak merusak airnya gitu. Terus pakan yang lainnya itu ada juga itu cacing sutra. Cacing sutra itu juga bagus untuk pakan buraya yang baru turun, tapi ya jangan banyak-banyak juga gitu loh. Terus ada lagi yang pernah saya terapkan itu putih telur. Jadi putih telur rebus itu kita remat-remat gitu aja, kita kasihkan, itu juga bisa dimakan. Terus ada lagi ketela. Kalau ketela itu kalau dikasihkan untuk buraya yang baru turun gendong itu tidak dipasrah atau disawut, tidak, tapi digeprek itu, dipukul-pukul sampai hampir lembut gitu loh. Itu bisa juga dikasih makan untuk buraya. Nasi juga bisa. Intinya lobster berapapun ukurannya, mau itu kecil atau mau itu besar, selama pakan itu dia tenggelam di dasarnya kolam, itu mereka bisa makan itu. Tapi kalau lobster yang sudah besar, ukuran 5 in, 6 in atau 4 in ke atas lah, pakan yang mengambang pun kadang dia bisa mengambil selama capitnya itu masih bisa menjangkau gitu loh. Jadi selama dia posisi agak berdiri itu, capitnya menggapai ke atas, itu bisa mencapit pakan yang ngambang, itu dia bisa makan. Itu kalau lobster yang sudah dewasa ukuran 4 in ke atas itu bisa. Tapi kalau lobster yang kecil-kecil, kalau nggak tenggelam ya mereka nggak bisa makan. Oke teman-teman, saudara-saudara semua, saya kira video yang kali ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf buat teman-teman, saudara-saudara yang sudah request tapi belum saya buatkan videonya. Saya mohon maaf, benar-benar mohon maaf. Terus buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, barangkali isi dari video ini bermanfaat, silahkan share. Dan bila ada yang ingin diungkapkan silahkan komen. Dan bila berkenan silahkan subscribe. Terima kasih banyak untuk semuanya saja yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak.
Oke, sampai di sini, sampai bertemu lagi di konten-konten saya berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.